Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik dada berat, nafas pendek, sesak nafas. Jangan takut, begini solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, dada berat, nafas pendek, sesak nafas ya. Itu jangan takut ya. Jadi begini solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor secara fisik maupun faktor secara psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Teman-teman semua, pada session kali ini ya saya fokuskan untuk membahas sensasi yang di seputar dada yang sering kita alami ya. Contohnya pada waktu saat saya menderita dulu itu ini cukup lama ya. Jadi merasakan sensasi-sensasi yang merasakan dadanya berat ya, kemudian nafas pendek, ngos-ngosan ya, sesak nafas. Nah itu sering kita rasakan sampai membuat cemas ya, membuat takut ya ini itu. Maka dari itu untuk kali ini ya, buat teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti itu, jangan takut ya. Jadi ada solusinya ya. Nah mudah-mudahan apa yang akan saya sharingkan ini menjadikan referensi buat teman-teman ya, siapa tahu menjadi jalan kesembuhan teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan dan khususnya merasakan sensasi-sensasi seperti itu akan menjadi cepat sembuh. Baik ya, jadi sensasi yang apalagi yang di seputar dada ini memang selain membuat kita takut, yaitu kadang juga sering muncul. Nah ini juga memiliki sebab ya teman-teman, sehingga kita mengenali ya, pertama itu sebabnya, kemudian kita mengenali ciri-cirinya ya, tentang sensasi itu ya. Nah kemudian nanti kita bahas tentang solusinya. Dengan seperti itu maka kita pahami ya, jadi kita pahami, kemudian setelah kita paham kemudian kita praktekkan ya. Jadi untuk menangani penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang yang paling penting adalah prakteknya teman-teman, sehingga teman-teman ketika sudah mendapatkan informasi ya, apalagi tip-tip yang menuju kesembuhan itu praktekkan saja ya. Karena apa? Jadi, perubahan itu akan terjadi ketika kita sudah melakukan ya. Jadi memang prosesnya harus dialami ya, harus dilakukan. Maka suatu ilmu itu akan menjadi berarti ketika dengan laku ya. Jadi ilmu itu memang harus dilakukan ya. Jadi nanti kita akan merasakan sendiri setelah kita melakukan. Nah, akhirnya setelah kita melakukan atau mempraktekkan, dan nanti baru kita bisa merasakan, oh ternyata betul ya, dari teori seperti ini akhirnya menjadi seperti ini itu. Tetapi kalau kita hanya mengenali secara teori, bahkan kita sudah paham, kita belum melakukan ya, nah itu kadang ya belum ada perubahan teman-teman ya. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih
merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, contohnya dada berat, nafasnya pendek, kadang dada nyeri ya, masih suka ngos-ngosan, kemudian sesak nafas ya, dan lain sebagainya yang khususnya di seputar dada. Nah, maka dari itu rajin saja melakukan tip-tip yang mungkin teman-teman sudah dapatkan ya. Tidak harus tip dari saya ya, tetapi dari siapapun ya, silahkan. Yang penting itu buat teman-teman itu merasa cocok, nah itu lanjutkan ya. Jadi proses kesembuhannya itu memang seperti itu teman-teman. Jadi kita memang harus rajin merubah diri ya, merubah diri entah itu dari segi fisik maupun dari segi psikis atau dari segi mental kita. Itu prosesnya seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Yang pertama kita lihat secara sebabnya ya. Ketika kita sering merasakan sensasi-sensasi di dada seperti dada merasa berat ya, dada nyeri mungkin ya, atau nafas pendek, ngos-ngosan, sesak nafas. Nah, itu karena memang sebabnya masih terjadi GERD teman-teman ya, atau sisa-sisa GERD ya itu. Nah itu cenderung di seputar dada. Nah itu. Nah selain itu juga sensasi secara psikis itu biasanya kecemasan kita masih tinggi atau masih ada anxiety kita ya. Jadi anxiety dan psikosomatisnya. Jadi dari pikiran ya, beban pikiran, beban kecemasan itu yang secara psikisnya. Tetapi kalau secara fisiknya ini adalah dari sisa-sisa GERD atau mungkin justru masih terjadi GERD. Nah itu sebabnya seperti itu. Nah apa itu GERD, apa itu kecemasan, apa itu psikosomatis, itu sudah saya bahas di konten-konten yang lalu. Maka buat melengkapi referensi teman-teman, maka tonton saja ya video-video saya yang lalu ya, yang kira-kira berhubungan dengan topik ini ya, agar kita menjadi lebih paham ya tentang itu. Nah itu teman-teman ya, ketika masih terjadi GERD, ketika masih terjadi kecemasan, kemudian masih terjadi ketegangan pikiran, yaitu munculnya akhirnya kadang dada masih sering merasa berat, kemudian nafas pendek, sesak nafas, ngos-ngosan, dada nyeri, itu hal-hal seperti itu. Maka itu nanti ada ciri-cirinya teman-teman ya. Nah begini teman-teman, ciri-ciri daripada sensasi yang di seputar dada seperti tadi ya. Nah itu biasanya itu ya seperti sesak nafas, kemudian nafas pendek ya, itu biasanya terjadi setelah makan ya. Jadi makanya dulu saya sampai menjadi takut makan itu kadang seperti itu. Jadi setelah makan ya, itu justru terjadi seperti itu ya, yang kadang menjadi sesak, kemudian berdebar-debar ya, dada panas, kemudian perut kadang juga merasa penuh ya, nah, seperti itu. Nah itu sadari saja ya. Maka dari itu nanti ada tip-tipnya bagaimana caranya. Sekarang kita kenali ciri-cirinya dulu. Nah itu ciri-ciri yang pertama itu. Jadi biasanya sering terjadi contohnya setelah makan, terutama makan besar ya, makan pagi atau makan siang atau makan sore yang dengan porsi agak banyak, itu terutama itu. Nah selain itu ciri yang kedua, sesak nafas itu sering terjadi ya, itu juga bisa terjadi sebelum makan ya, karena sudah sudah takut duluan ya. Jadi ini karena anxiety kita ya, kita memiliki kecemasan, kadang ketika kita ingat waktu makan saja itu kadang sudah mengundang kecemasan ya. Wah nanti jangan-jangan ini jadi sesak nafasnya, biasanya dada menjadi tidak nyaman ya kalau habis makan ya, seperti itu. Nah itu belum makan padahal ya, tetapi kadang sudah hadir duluan. Karena apa? Karena kita terkena psikosomatik. Jadi apa yang diangan-angan ya, apa yang dipikirkan itu kadang langsung direspon oleh tubuh kita ya. Nah maka dari itu ya memang pikiran harus selalu positif ya, supaya tidak mengundang sensasi-sensasi yang sumbernya dari kecemasan itu teman-teman. Nah itu ciri yang kedua. Nah kemudian ciri yang ketiga itu seperti sensasi sesak nafas ya, kemudian nafas pendek itu bisa terjadi ya
bisa terjadi ketika terlambat makan. Nah, terlambat makan itu juga terjadi karena apa? Karena biasanya ketika terlambat makan ya, itu kemudian asam lambung naik, nah akhirnya terjadi GERD ya. Nah, ketika terjadi GERD ya sudah, sensasinya sama seperti itu ya, yang dadanya panas, yang nyeri, yang nafasnya pendek, itu kecenderungannya seperti itu ya. Nah, itu maka makan ya harus dijaga ya, terutama jangan sampai terlambat makan. Nah, itu ciri yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini bisa terjadi ya, yaitu contohnya sesak napas. Itu ketika ada kabar ya, kabar tidak menyenangkan. Contohnya kabar duka ya. Dulu saya ya, ketika saat itu masih dalam kondisi yang terpuruk ya. Nah, itu baru dengar kabar saja ya. Contohnya ada kabar duka atau ada kabar kematian, rasanya dadanya langsung berat ya. Dada berat, kemudian lemes ya. Nafas menjadi pendek, sesak, ditambah pusing, itu sudah seperti itu teman-teman ya. Nah, itu jadi uniknya orang yang terkena anxiety psikosomatis itu suka begitu ya. Maka itu ya, ya pertama memang harus kita sadari ya. Ketika kita sudah tahu ya memang karakternya seperti itu, kita menjadi secara mental kuat ya. Tidak apa-apalah, biasa seperti itu. Katakanlah misalkan ada berita duka, ya sudah, kita langsung afirmasikan kata-kata positif. Nah, akhirnya mental kita kuat. Nah, akhirnya sensasi-sensasi seperti itu tuh menjadi tidak terjadi atau menjadi terkendali itu teman-teman. Baik ya, jadi itu bisa muncul pada saat kita mendengar contohnya kabar duka. Nah, kemudian juga kadang sesak nafas itu muncul ketika emosi naik ya, ketika emosi naik atau mungkin kita sampai apa ya, ya marah-marah lah. Nah, itu setelah marah itu biasanya di sini langsung detaknya lebih cepat ya, detaknya lebih cepat sehingga apa ya, nafasnya menjadi pendek. Nah, kadang juga menjadi sesak nafas, kadang dada terasa berat, itu seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi unik lah pokoknya penderitaan itu. Nah, selain itu ya, kadang kita juga merasakan dada berat, merasakan nafas pendek, itu terjadi ya ketika kecapean, ya ketika kecapean atau kurang tidur ya. Contohnya misalkan semalaman kita susah tidur ya, mungkin tidur hanya sekitar 2 jam ya, karena saya pernah mengalami seperti itu. Jadi di malam ya, tetapi belum begitu malam ya, itu sekitar jam 10 biasanya saya berangkat tidur. Nah, itu paling 2 jam kan ya, nanti sekitar jam 12 itu bangun ya. Nah, kemudian jam 11 bangun terus terjaga ya. Terjaga, nggak bisa tidur-tidur. Nah, sampai menjelang subuh ya, menjelang subuh itu sekitar jam 4 pagi ya. Nah, setelah itu paling jam 4 pagi nanti baru bisa tertidur lagi. Nah, setelah itu ya biasa ya, sekitar jam 5 atau jam 6 kita sudah bangun. Nah, akhirnya tidur menjadi kurang. Nah, ketika seperti itu juga biasanya paginya itu seperti itu. Ada sensasi di dada yang rasanya dada berat, nafas pendek ya, sesak nafas, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya usahakan kita tidur itu harus kalau bisa itu maksimal ya, itu. Termasuk ini apa ya, kecapean contohnya kita beraktivitas yang terlalu lama lah, terlalu lama, contohnya misalkan dari pagi, nah kemudian sampai malam ya, sampai malam. Nah, itu juga pernah saya alami ya. Contohnya waktu itu saya sudah merasa agak membaik ya, sehingga pas waktu itu ada kegiatan studi wisata ya. Nah, studi wisata, nah kemudian saya ikut ya, study tour lah istilahnya. Nah, itu akhirnya kan sampai 1 hari 1 malam ya, karena pulangnya sangat malam ya, sekitar jam 12-an malam. Nah, akhirnya paginya seperti itu. Waduh, dada ini berat ya, kemudian agak ngos-ngosan, nafas pendek, bahkan tensi juga naik. Nah, itu karena kecapean itu. Padahal kegiatannya itu sebenarnya rileks juga, cuma istirahatnya nggak bisa ya, karena kita sedang kegiatan bersama orang lain kan, otomatis kita harus menyesuaikan ya, walaupun itu kegiatan yang menyenangkan sebenarnya ya, tetapi karena
berlebihan ya dari segi waktu, itu membuat kita menjadi capek. Nah, itu juga bisa menimbulkan sensasi seperti itu. Nah, itu maka kenali saja dulu teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman menjadi bisa mengendalikan ya, bisa mengendalikan dalam segala hal ya, atau minimal menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan contohnya aktivitas yang kira-kira memakan waktu, memakan tenaga yang lebih berat. Nah, itu harus dipertimbangkan teman-teman. Baik ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya ya, yang ketujuh ya, ya yang ketujuh ya. Nah, ini seperti sensasi dada berat, sesak nafas, atau ngos-ngosan ya, ini juga bisa muncul ketika aktivitas berat secara fisik teman-teman. Aktivitas berat secara fisik ya, contohnya misalkan kita nggak pernah lari kok kemudian lari ya, itu. Nah, itu kan menjadi aktivitas berat. Atau mungkin kita mengangkat sesuatu yang juga berat ya. Nah, itu juga bisa juga yang secara fisik. Misalkan kita nggak pernah mencangkul, nah kemudian kita mencangkul tetapi sangat energik ya, itu akhirnya juga kadang bisa memicu seperti itu. Jadi aktivitas berat secara fisik lah, itu seperti itu. Nah, itu juga bisa. Nah, maka dari itu ya kita harus hati-hati ya. Setiap ketika mau beraktivitas berat ya kita coba dulu ya. Biasanya itu ketika sudah merasa agak ngos-ngosan ya, kita cepat-cepat istirahat. Itu sebenarnya harusnya seperti itu ya, karena ketika dipacu terus yaitu debar jantung menjadi semakin kencang ya. Nah, kemudian di dada rasanya menjadi seperti berat ya, berat, sesak nafas, nafas pendek, itu yang terjadi seperti itu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan teman-teman ya, ketika teman-teman mendapatkan ciri-ciri semacam itu. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah bagaimana solusinya ya, supaya kita terhindar dari hal-hal itu ya. Jadi kita waspadai supaya terhindar. Ini termasuk solusi antisipasi lah, itu seperti itu. Ini jauh lebih penting daripada kita melakukan solusi tetapi sudah terjadi ya. Jadi usahakan itu jangan sampai terjadi teman-teman ya. Nah, solusinya untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi, maka ya yang pertama ya, hindari makanan pantangan. Jadi itu kadang kan bisa juga dipicu dari makanan pantangan. Contohnya makan terlalu pedas. Nah, itu kadang di dada merasa panas ya, merasa panas, merasa nggak nyaman. Itu juga kadang bisa memicu seperti itu. Nah, maka dari itu ya harus kita lakukan ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang kedua ya, itu berusaha jangan terlambat makan ya, karena kalau terlambat makan kadang asam lambung jadi naik. Nah, akhirnya terjadi GERD ya, menimbulkan sensasi seperti itu teman-teman. Kemudian juga makan itu jangan tergesa-gesa ya, jadi usahakan makan dengan pelan ya, dikunyah yang lembut, kemudian dinikmati gitu. Jadi santai teman-teman ya, kalau makan itu jangan tergesa-gesa ya. Nah, dengan seperti itu nanti makanan yang masuk ke dalam lambung kita sudah lunak ya, kemudian tidak serta-merta langsung banyak, sehingga ini menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu teman-teman ya. Makanya sering kita menggunakan dengan porsi kecil misalkan seperti itu, tapi sering makan itu juga baik, nggak apa-apa ya, yang penting porsinya kecil. Itu seperti itu saja ya. Nah, ini biasanya tidak akan menimbulkan sensasi-sensasi seperti itu. Itu ya, itu yang ketiga ya solusinya. Nah, kemudian yang keempat ya, mindset pikiran ya. Mindset pikiran ini usahakan ketika kita mau makan sesuatu ya, di pikiran kita itu makan untuk sehat seperti itu, sehingga apapun yang kita makan ya, itu ya nanti respon tubuh menjadi positif ya, menjadi sehat. Tapi kalau kita sudah ragu ya, mau makan sudah ragu, apalagi di pikiran kita, wah saya makan ini jangan-jangan nanti kambuh, saya makan ini jangan-jangan nanti kembung ya, dan sebagainya. Nah, itu yang nanti respon tubuh menjadi negatif. Nah, tiba-tiba kadang itu menjadi dada tidak nyaman, menjadi merasa sesak dan lain sebagainya. Itu seperti itu karena dari pikiran kita ya. Karena apa? Karena
penderitaan ini ya, seperti rasa-rasa tadi ya, seperti sesak nafas dan berat, itu juga sebenarnya dari psikosomatis kita sendiri ya, dari pikiran kita yang belum yakin ya, belum yakin atau pikiran kita masih negatif, sehingga respon tubuh juga menjadi negatif, itu seperti itu. Maka dari itu ketika kita contohnya mau makan, itu ya itu mindset pikiran kita harus makan untuk sehat. Awali seperti itu ya. Termasuk ketika mau melakukan kegiatan itu juga seperti itu, harus dibangun dari mindset dulu ya, yaitu dengan cara afirmasi positif lah, seperti itu. Nah, baik. Kemudian solusi yang berikutnya ya, yang kelima ya, yaitu minum air hangat ya. Minum air hangat, bisa juga suplemen madu ya, itu bagus sekali ya. Itu juga lebih apa ya? Ketika terjadi GERD itu akan menurunkan ya, contohnya dengan kita rajin minum air hangat ya. Kemudian menjadi rileks ya, menjadi rileks. Nah itu kalau madu itu menambah istilahnya energi lah, itu seperti itu. Nah itu ketika kita sering melakukan hal-hal seperti itu ya, rajin minum air hangat, kemudian juga bisa juga mungkin minum madu. Nah ini jauh menjadi rileks, jauh menjadi lebih energik tubuh kita, itu seperti itu. Dan ketika sudah terjadi GERD juga, GERD itu akan menurunkan GERD. Nah maka dari itu ya biasanya akan terhindar dari rasa-rasa yang dadanya berat, yang apa nafasnya pendek, itu biasanya akan menjauh, itu seperti itu. Seperti saya ini sedang ngomong seperti ini, saya juga siap minum ya, apalagi ini sedang kurang fit rasanya, ini agak gatal di tenggorokan, itu seperti itu. Mungkin terlalu banyak gorengan ya kemarin, makannya goreng-goreng terus gitu. Nah baik teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Itu tip yang kelima ya. Kemudian yang keenam, supaya tidak terjadi ini sensasi tadi yang di seputar dada ya. Nah itu jaga secara psikisnya kita itu jangan cemas ya, jangan takut ya, jangan khawatir, jangan was-was seperti itu. Nah itu juga gampang-gampang susah ya, itu seperti itu. Jadi untuk menjaga bagaimana caranya kita supaya tidak cemas, supaya kita tidak takut, supaya tidak khawatir, ini prosesnya kadang tidak semudah yang kita katakan ya. Jadi ini juga harus praktek juga ya. Nah contohnya dengan afirmasi positif ya, afirmasi positif ya, contohnya ya, asam lambung tidak apa-apa ya, asam lambung tidak berbahaya, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya, sensasi hanya numpang lewat. Nah hal-hal seperti itu ya, pasti saya bisa ya, badai pasti berlalu. Nah itu seperti itu harus sering digaungkan teman-teman ya, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak takut. Itu memang harus cara membangun mindset pikiran ya, itu diawali dari kata-kata. Ketika kita sering ngomong hal-hal yang positif, nanti pikiran menjadi lebih positif itu. Tapi kalau kita nggak pernah ngomong, itu biasanya batin kita ya, batin kita itu yang dipikiran itu selalu negatif ya, yaitu munculnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu kan seperti itu ya. Maka dari itu katakan saja, katakan hal-hal yang positif, itu insya Allah nanti pikiran menjadi positif. Nah akhirnya kita tidak cemas ya, tidak takut, tidak khawatir, akhirnya mental kita menjadi kuat. Nah itu juga lakukan saja ya, itu penting. Nah kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini ya, yang ketujuh ya, yaitu agar secara mental juga rileks ya, secara fisik juga jauh menjadi membaik, apalagi yang berhubungannya dengan pernafasan ya. Sering lakukan pernafasan diafragma teman-teman. Nah pernafasan diafragma seperti ini ya, jadi titiknya di ulu hati ya, di atas perut, di bawah dada di sini ya, yang sering ada rasa-rasa mengganjal itu seperti itu. Nah biasa ya, kita hirup pakai hidung, tahan sebentar, keluarkan. Nah itu lakukan terus ya, nanti selain
ini ya katup esofagus menjadi kuat ya, akhirnya bukan nutupnya rapat ya, akhirnya tidak mudah terjadi GERD ya. Jadi otot esofagusnya ini menjadi kuat kembali ya karena sering dilakukan pernapasan kan buka tutup. Nah ini melatih itu menjadi kuat sehingga mengurangi terjadinya GERD itu seperti itu. Nah selain itu juga menjadi lebih rileks ya, menjadi rileks, yang tadinya nafasnya pendek ini menjadi agak panjang ya, karena apalagi kita ketika mengeluarkan udara ya, beratmu seperti ini pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai habis ya, sampai habis itu perut sampai mengempis ya sampai mengempis itu. Nah kemudian pada waktu menghirup ini usahakan juga sebanyak mungkin, kemudian tahan. Nah, tahan ini juga untuk memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menyerap oksigen ya, oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu baru lepaskan. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu penting ya, lakukan saja nanti apa ya, akan bisa merasakan sendiri hasilnya seperti apa itu. Insya Allah itu menjadi lebih cepat membaik, teman-teman. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.